Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Jumpa lagi di channel ini di Baron TV. Kali ini saya mau bercerita tentang mitos air terjun Sedudo dan legenda Sanak Pogalan. Sebelumnya jangan lupa subscribe, tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Baron TV. Jangan lupa tersenyum, karena tersenyum adalah pintu kebahagiaan. Dan salam budaya. Dirangkum dari berbagai sumber, air terjun Sedudo salah satu destinasi wisata alam Kabupaten Nganjuk, memiliki beragam mitos dan menyimpan legenda Sanak Pogalan. Sebagian masyarakat meyakini jika mandi air terjun tersebut pada bulan Suro penanggalan Jawa akan membuat awet muda. Wisata air terjun yang berada di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung, terutama pada bulan Suro di bulan penanggalan Jawa. Baik yang hanya sekedar ingin menikmati pemandangannya yang indah, atau memang sengaja ingin membuktikan mitos yang berkembang itu. Namun tak banyak yang tahu apa yang menyebabkan air terjun di bagian selatan kota Nganjuk Ladang itu mempunyai mitos seperti itu. Kalangan sejarah menilai mitos ini beredar atas sejarah terbentuknya air terjun itu dan kajian ilmiah. Ada sejarah dan perkiraan secara ilmiah tentang mitos itu dari tinjauan sejarah. Saat itu air terjun Sedudo dibuat oleh salah satu tokoh warga sekitar bernama Sanak Pogalan. Dan menurut cerita, Sanak Pogalan adalah seorang petani tebu yang harus menelan kekecewaan dari penguasa zaman itu. Karena kekecewaannya inilah dia kemudian bertapa sekitar sumber air terjun Sedudo. Dalam tapannya, dia berniat untuk menenggelamkan kota Nganjuk dengan membuat sumber air yang sangat besar. Dan dia bersumpah untuk menenggelamkan desanya itu. Dan dibuatlah sumber air terjun yang sangat besar. Karena kesucian Sanak Pogalan inilah, sebagian warga meyakini jika sumber air terjun Sedudo mengandung beberapa khasiat, salah satunya menjadi obat awet muda. Selain sejarah, dia juga menduga jika secara ilmiah khasiat obat awet muda dari air terjun Sedudo ini bisa diraba. Pada zaman kerajaan dulu, ada tokoh bernama Kiai Curiganoto yang sengaja mengasingkan diri di atas lokasi air terjun. Dalam pengasingannya itu, Kiai Curiganoto berniat untuk menjadikan hutan itu sebagai kebun rempah-rempah, karena menganggap jika tanah hutan bisa menjadi media yang sangat bagus untuk mengembangkan rempah-rempah yang saat itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kiai Curiganoto lantas meminta Raja Kerajaan Kediri untuk mengirim rempah-rempah ke tempat pengasingannya itu. Namun tak begitu jauh dari tujuannya, tiba-tiba gerobak-gerobak yang mengangkut rempah-rempah itu terguling di antara sumber air terjun Sedudo. Lalu rempah-rempah itu tumbuh subur hingga memenuhi hutan yang menjadi tempat sumber air terjun Sedudo. Sehingga air yang mengalir ke air terjun Sedudo banyak mengandung rempah-rempah itu. Secara otomatis rempah-rempah ini mampu menjadi obat yang multi khasiat. Salah satunya adalah membuat wajah tampak bersih sehingga kelihatan awet muda. Mitos ini juga dijunjung tinggi oleh Pemkab Nganjuk sendiri.
Buktinya, setiap bulan Syuro, Pemkab Nganjuk menggelar ritual siraman, di mana akan banyak masyarakat Nganjuk yang mandi bersama di lokasi wisata air terjun ini. Memang budaya siraman ini menjadi agenda tahunan Pemkab Nganjuk. Selain itu, menarik wisatawan juga untuk melestarikan budaya yang sudah ada ratusan tahun silam. Air terjun yang terletak di lereng Gunung Wilis tersebut hingga kini menjadi primadona wisata daerah setempat, terutama setiap datang bulan Syuro, di mana ribuan orang dari sekitar Nganjuk dan luar kota berbondong-bondong untuk melakukan ritual siraman dan berendam di kolam guyuran air terjun tersebut. Terletak di ketinggian 1438 meter di atas permukaan air laut, air terjun Sedudo ternyata sejak ratusan tahun menyimpan banyak cerita mistos dan terus hidup di benak masyarakat setempat sampai saat ini. Mata kamera net merangkum 7 cerita mitos yang berkembang seputar air terjun Sedudo berdasarkan wawancara dengan penggiat pariwisata Nganjuk, yakni Mas Aris Trio Effendi. 1. Pada zaman Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, kawasan air terjun Sedudo konon sering digunakan oleh Mahapatih Gajah Mada untuk menggelar latihan militer bagi prajurit kerajaan, khususnya pasukan elit mereka yang bernama Bayangkara. 2. Konon siapapun yang mandi di kolam yang berada di tempat di bawah air terjun bisa mendapatkan berkah keselamatan, awet muda, disembuhkan dari sakit yang dideritanya. 3. Sejak dahulu kawasan Sedudo sering didatangi oleh pejabat tinggi dan tokoh politik lokal maupun nasional, khususnya bagi mereka yang meyakini bahwa air terjun Sedudo membawa berkah untuk kenaikan pangkat dan jenjang karir. 4. Lokasi air terjun pada zaman Kerajaan Majapahit dikabarkan sering digunakan untuk mencuci senjata milik raja dan patung dalam upacara Prana Prastista. 5. Pada zaman Kerajaan Islam, Sedudo dikenal sebagai kawasan pertapaan Ki Ageng Ngaliman, seorang penyebar agama Islam di wilayah Nganjuk. Dalam perkembangannya, setiap bulan Syuro selalu diadakan ritual mandi Sedudo atau siraman Sedudo yang diawali prosesi tarian oleh 6 penari berambut panjang yang masih perawan alias dalam keadaan suci. 6. Sebagian orang masih percaya bahwa air terjun Sedudo memiliki pantangan bagi pasangan kekasih. Konon jika membawa pasangan ke lokasi ini, maka hubungannya tidak akan awet alias gagal di tengah jalan dan ambyar. Dan yang terakhir, siapapun tidak boleh melakukan hal-hal buruk selama berada di kawasan Sedudo. Contohnya, tidak boleh berbuat mesum, membuang sampah di kolam dan aliran Sedudo, hingga dilarang memakai sabun atau sampo saat mandi. Larangan itu jika diabaikan dipercayai akan menimbulkan kesialan bagi yang bersangkutan. Dan sampai di sini dulu sobat video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih dan salam budaya.